Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan dasar kepemimpinan siswa SMA Negeri 3 Bungo. Dalam hal ini kita akan membahas materi tentang wawasan kebangsaan. Nah, apa itu wawasan kebangsaan, Ananda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawasan diartikan sebagai hasil mewawas, tinjauan, pandangan, dan yang kedua diartikan sebagai konsepsi, cara pandang. Kemudian untuk kebangsaan sendiri berasal dari kata dasar bangsa yang menurut KBBI juga diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Dari arti wawasan dan kebangsaan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, secara sederhana, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia tentang diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Selanjutnya, tujuan dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, kesatuan bangsa ataupun kepentingan dari bangsa diutamakan dibandingkan dengan pribadi atau golongan. Yang kedua, mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sebagaimana diamanatkan oleh sila ketiga Pancasila sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara dapat dipertahankan. Yang ketiga, tidak memberikan tempat pada patriotisme yang licik. Patriotisme ini adalah sikap kita untuk rela berkorban demi bangsa dan negara. Namun tujuan wawasan kebangsaan tidak kepada patriotisme yang licik, tetapi harus patriotisme yang berkejiwaan besar. Kemudian yang keempat adalah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang merupakan tujuan dari wawasan kebangsaan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mewujudkannya untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, serta sejahtera lahir dan batin dan juga mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang maju. Selanjutnya, nilai dasar wawasan kebangsaan. Apa sih nilai dasar itu? Nilai dasar merupakan sebuah pondasi yang kemudian membangun wawasan kebangsaan. Ada 6 pondasinya. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, sebagai bangsa Indonesia kita tidak boleh merendahkan satu sama lain, tidak diperkenankan melakukan tindakan diskriminasi. Dan yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Artinya sebagai bangsa Indonesia kita harus membangun pondasi kehidupan yang bebas, merdeka, dan juga bersatu. Yang ketiga adalah cinta akan tanah air dan bangsa atau sering dikatakan dengan nasionalisme. Dan yang keempat ada demokrasi atau kedaulatan rakyat. Indonesia merupakan negara demokrasi yang besar, yang artinya kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima adalah kesetiakawanan sosial, dan yang keenam adalah masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan sebuah pondasi wawasan kebangsaan yang harus kita wujudkan secara bersama. Selanjutnya adalah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara atau yang sering dikatakan sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, serta yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, kita akan membahas Pancasila. Pancasila ini Ananda memiliki 4 kedudukan utama. Yang pertama, sebagai dasar negara. Artinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar, sehingga penyelenggaraan ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata ideos, yang artinya adalah cita-cita. Maksudnya dalam hal ini kita sebagai bangsa Indonesia harus bekerja sama untuk mewujudkan nilai-nilai dari Pancasila, dan nilai-nilai ini terkandung di dalam
butir-butir Pancasila itu sendiri, dan Ananda harus mampu mengetahui butir-butir Pancasila itu. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Artinya segala peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai kepada peraturan yang tingkat desa saja itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai legatur atau pemersatu bangsa. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, memiliki berbagai bentuk perbedaan, dan dalam hal ini Pancasila adalah pemersatunya, sehingga Pancasila ini harus dijadikan sebagai pedoman hidup sehingga kita terhindar dari konflik yang berkepanjangan. Undang-Undang Dasar 1945, kita tahu bahwa berdasarkan latar historis atau sejarahnya, naskah UUD 45 ini dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Insinyur Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia merupakan penyampai dari gagasan dasar pembentukan negara atau yang kita sebut dengan Pancasila pada sidang perdana BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang PPKI kemudian dilakukan perubahan pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan. Gagasan ini kemudian berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 pada 22 Juni 1945, di mana Panitia 9 mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Selanjutnya, pada 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan UUD 45 oleh PPKI, di mana kalimat mukadimah adalah rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, UUD 45 ini juga mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Amandemen pertama dilakukan pada 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada 10 November 2001, dan amandemen keempat pada 10 Agustus 2002. Ada beberapa latar belakang dari perubahan UUD 45. Pertama adalah lemahnya check and balances pada institusi ketatanegaraan karena MPR pada masa itu memiliki tempat yang tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Kemudian eksekutif heavy, di mana kekuasaan terlalu dominan pada presiden, karena pada masa itu presiden juga memiliki kekuasaan legislatif atau untuk membuat undang-undang. Kemudian yang ketiga, pengaturan terlalu ambigu pada pasal 7 UUD 45 sehingga tidak jelas berapa lama masa jabatan presiden yang seharusnya. Dan yang keempat, terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM, karena sebelum amandemen UUD 45 tidak ada pengaturan jaminan akan hak asasi manusia. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara. Bhinneka Tunggal Ika diartikan walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober dan diundangkan pada 28 Oktober 1951 tentang lambang negara. Selanjutnya adalah NKRI. Ada 4 tujuan dari NKRI ini. Hal ini terdapat pada alinea keempat dari pembukaan UUD 1945. Anda dapat lihat di slide ada 4 tujuan dari NKRI. Tujuan ini juga sekaligus merupakan fungsi dari negara Indonesia. Selanjutnya, secara umum terjadinya NKRI ini didasari atas beberapa pertimbangan. Yang pertama, terjadinya NKRI adalah suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi saja. Kemudian proklamasilah yang mengantarkan bangsa Indonesia untuk sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Kemudian, keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanlah sekedar adanya pemerintahan, wilayah, atau rakyat, melainkan juga harus kita isi menuju keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, terjadinya negara juga bukan karena kehendak seluruh bangsa, bukan sekedar keinginan golongan atau kelompok. Jadi, terjadinya negara ini adalah kehendak dari seluruh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, negara terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, inilah materi dari paparan tentang wawasan kebangsaan. Semoga Ananda dapat mengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.